buka Qurannya. Bacaan kita sampai di masih surat Al-Maidah ya. Al-Maidah. Oh iya. Seratus 9. Iya betul ya. Yauma yajma'ullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futuhar munuhar rusuh taubatan nasuh salahil jasadi warruh ila qadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال
إلا سحر مبين وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين صدق الله العظيم.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى قاصدنا يا أكرم لمن ألوذ به سواك عند للحادث الأمامي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي والإمام الشيوطي وأصوله ما أفرم أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي فخر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن ونجي محمد أمي سيدي ليلى بنت نجي موسى ديانا ساري وحجي أمساري وإليه وصول المرحوم كي حجي جعفر كي حجي أمي جعفر صادق بن فلان الأستاذ فاطني محيي بن فلان الأستاذ حجي رضوان أنور بن فلان الأستاذ حجي فاتورين زين بن فلان الأستاذ حجي ناصر بكري بن فلان الأستاذ حجي إمام زركسي روي بن فلان المرحوم الحبيب عمر الحميد وأصولهم وفرعهم وخصوصا المرحوم حجي سديرمان بن فلان المرحوم Bapak Haji Rusman Makmur bin Fulan Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan Bapak Haji Surasto bin Fulan almarhum Pak Haji Ciptadi bin Fulan Pak Haji Bejo Suprapto bin Fulan almarhum Bapak Martono bin Fulan Bapak Sudibyo bin Fulan almarhum Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan almarhum Bapak Haji Waluyur bin Fulan Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan Haji Nurdin bin Fulan Bapak Yatim Wakri bin Fulan almarhum Bapak Haji Imam Rahil bin Fulan wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo barangkali ada yang mau baca. Halamannya 204. Bacaannya apa nih? Man wadha'a ya. Ada yang baca? Enggak ada. Enggak ada ya. Pembacanya kehujanan mungkin. Bismillah. Silakan. Iya. Wa doa ta'aman thayyiban fi baitihi. Man wada'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahu Allah ta'ala alladzi dha ta'amil jannah. Siapa meletakkan makanan yang baik
enak di rumahnya dan dimakan bukan kedua orang tuanya, maka Allah Ta'ala mengharamkannya merasakan lezatnya makanan surga. Man bata syab'ana uyyana wa ahadu walidayhi jay'anu aw atashanu wa sya'ahu Allah yawmal qiyamah jay'ana aw atashana walam yastahi Allah min adabihi yawmal qiyamah. Siapa bermalam terasa kenyang perutnya dan segar, sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya merasa lapar dan dahaga, maka Allah menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan lapar dan haus. Dan Allah tidak malu-malu menyiksanya pada hari kiamat. Terus Marafa'a yadayhi liyadriba ahada walidayhi gullat yadahu yawmal qiyamati ila unukihi mashlulata fasmula qalu wa in darabahuma qala tuqta'u yaduhu qabla an yajuza ala sirati wa tathribuhul malaikah. Siapa mengangkat kedua tangannya untuk memukul salah satu dari kedua orang tuanya, maka pada hari kiamat tangannya dibelenggu pada lehernya dalam keadaan lumpuh mati sebelah. Para sahabat bertanya, jika ia memukul keduanya, beliau bersabda, tangannya dipotong sebelum melewati asyirat, jembatan melintang di atas neraka menuju surga, dan dia dipukul para malaikat. Allah yahfad, Allah yahfad. Wallahu a'lam. Nanti berikutnya halaman tema baru, judul baru, halaman 208. 208 tandain tanggal berapa sekarang ya? 20 ya? 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah, adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin, radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man wada'a ta'aman tayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramahullahu ta'ala ladida ta'amil jannah. Para jamaah sekalian, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati, terutama Pak Haji Isa, Ustaz Haji Zainuddin, Pak Haji Mu'alib dan yang lainnya. Alhamdulillah pagi hari ini sekalipun masih gerimis, kita tetap bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah pelihara kesehatan kita, keluarga kita di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, masih temanya atau judulnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Nabi menyatakan, man wada'a, siapa yang meletakkan, menaruh, ditaruh gitu, ta'aman, yang ditaruh, yang diletakkan makanan, yang ditaruh makanan, bukan baju, bukan kaos, bukan HP, makanan, nasi uduk barangkali, atau martabak telur barangkali, makanan thayyiban, yang baik, yang bagus, yang enak, yang lezat makanannya. Fi baitihi, di rumahnya, mungkin
mungkin ibu atau bapak ada di rumah lagi nginep, atau kita nyampur di rumah bapak, itu makanan yang enak, nasi kembuli yang kita beli di apa namanya tuh di sini nih, Abu Nawas, ya, kayak kardus, kita taruh di rumah kita, taruh di meja, baunya masih anget enak, tapi itu makanan yang enak, yang mahal. Wa akalahu duna walidayh, yang makan nyicipin bukan kedua orang tua kita. Kitanya barangkali nggak negor orang tua, nggak minta supaya mah makan nih mah, terus saya beli nasi kembuli tuh, nasi berani, mah ayah, harusnya begitu. Harusnya orang tua kita dulu ditawarin, bukan anak-anak dulu, bukan. Atau tetamu kita, kadang-kadang kita memuliakan tetamu dulu ke depan. Ibu bapaknya dilewatin tuh makanan yang enak, sampai ibu bapaknya nanya, ayah mau beli apa nak? Itu nek, itu kek beli nasi Gunawas itu wangi ya. Yang makan itu makanan bukan kedua ibunya, bapaknya bukan. Gimana nih sanksinya? Orang lain diutamakan, cucu diutamakan, anak kita diutamakan, pembantu diutamakan, cuma lewat doang. Mau makanan kek, mau duren kek, mau nasi goreng kek, yang makan bukan pertama orang tua, selain orang tua. Bagaimana ini sanksinya? Nabi mengatakan, ahramahullahu ta'ala ladidha ta'amil jannah. Allah mengharamkan, Allah melarang kelezatan makanan di surga. Allah melarang, hu-nya itu nya-nya itu si anak. Allah melarang, Allah mengharamkan anak yang tadi cuman mamerin makanan doang, cuman lewat doang, itu anak nanti tidak akan mendapatkan kenikmatan makanan surga. Ini anak bukan orang neraka barangkali ini. Ini anak hajinya hampir 3 tahun sekali, mahal. Anaknya sukses, umrah tiap 3 bulan sekali, amalnya banyak. Wah, anaknya sukses. Waduh, hebat, ibadahnya banyak, korbannya juga banyak. Ini anak. Satu saat dia beli makanan untuk tetamunya, karena yang datang direksi, datang siang. Dia mesen ke warung Padang sederhana barangkali. Emaknya, bapaknya yang pakai apa namanya kursi roda, cuma liatin doang, pelangap, plenok. Ada siapa nak? Mbak, kelihatannya bosmu lagi sibuk. Iya, nek, ada tetamu Tuhan dari Bank BRI. Sibuk, itu makanan dilewat-lewatin doang itu. Ya, nawarin kagak atau dibeliin kagak. Nggak dispesialkan orang tuanya atau bapaknya atau ibunya. Itu anak hebat, amal ibadahnya mungkin masuk surga, tapi di sana tidak mendapatkan lezatnya makanan surga. Tuh, itu jamaah tuh. Lagi pula di dunia, ibu yang sudah tua perasaannya halus, perasaannya gitu, ya Allah. Benar-benar jemaah, ini saya lihat dan keluhan seorang orang tua. Saya gimana Ustadz ya, mantu saya, anak saya nyampur di rumah, karena rumah saya kan gede. Dia bawa sesuatu yang paket gitu kan di depan, paket makanan, ngelewatin doang Ustaz. Ya, atau dia pulang dari kerja, dia bawa apa untuk anak-anaknya. Ibu yang sedih, bukan saya nggak mau, saya nggak. Ada basa-basi gitu, ma, apa kayak gitu? Enggak Ustaz sama sekali. Dia beli sate, dia beli duren. Ayahnya nih, suami saya cuma nyium baunya doang. Ini begini nih,
anak kek, mantu kek yang gak punya perasaan, begitu tuh Allah gak keberikan nikmat di surga nanti. Kalau bahasa kitanya, Allah gak berikan keberkahan hartanya itu, lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan kawan-kawannya. Sekalipun tuh makanan barangkali bapak ibu gak senang, tetap kita wajib nawarin. Kita beli bakso, kita beli pangsit. Orang-orang dulu kan masih menjaga hal-hal begitu. Ada yang gak senang. Saya punya orang tua almarhum gak mau makan bakso, gak mau sampai akhir hayatnya, gak mau. Sampai kita ini daging sapi, enggak. Gue gak mau. Sekalipun dia gak doyan, sekalipun dia gak senang, sekalipun dia gak hobi, kita sebagai anak atau mantu wajib nawarin. Mah, makan pangsit mah? Bu, ayah, makan pangsit? Apa itu pangsit? Mie, mau nggak? Cuman gue lihat doang ya, tapi gue nggak makan. Tetap mas, dia nggak makan, cuman pengen lihat doang. Tetap kita tawarin. Nih mah nih. Urusan makan nanti kita bisa kasih yang lain. Enggak, mama nggak makan, ayah nggak makan. Enggak. Ini pakai ginian, bukan pakai sendok, pakai bambu 2 biji gitu, susah. Ntar yang mama gigit bukannya mie, akhirnya bambu 2 biji, kan begitu kan? Apa namanya? Tuh. Sampai gini hari belum bisa saya. Yang 3 menurut Nabi nggak bisa, apalagi yang 2. Karena umat Islam lebih bisa yang 2 ketimbang yang mana? Yang 3. Kan Nabi sunnah pakai tangannya apa? 3 belum pernah kita pakai. Tapi makanan Cina yang 2 itu pangsit, lihai, diputer itu apa namanya? Mie, waduh, sampai gede. Kata mamanya, ayah, mama nggak makan ini, mama nggak doyan. Namanya udah nawarin. Ini boro-boro ya Allah. Gimana berkah lu punya rizki? Gimana bakal berkah, bisa nanti umroh, bisa beli mobil. Mak lu punya duit segitu, gaya lu gaya nggak kenal sama orang tua. Bener-bener jemaah. Ini anak kita nih ya yang saya lihat oknum ya, nggak punya tuh namanya basa-basi. Ma, bu, makan bubur ya? Tuh di depan bubur ayam tuh enak. Makan aja tuh ya Allah, emaknya ngeliatin. Tuh jamaah tuh. Jadi sanksinya orang yang meletakkan makanan di rumah, sedangkan orang tuanya yang di rumah nyicipin kagak, nawarin gitu nggak ditawarin. Ini anak nggak dapatkan kelezatan makanan di surga. Balasan Allah begitu jamaah. Yang kedua, Nabi menyatakan man bata syaba'anan. Siapa anak yang tidur nih anak, bata ini artinya ya dia tidur di waktu malam. Di malam dia tidur. Kemudian tidurnya tidur baru rebah-rebahan namanya. Dia rebah-rebahan ini anak syaba'anan, dalam keadaan saba'an, dalam keadaan kenyang. Bis kenyang makan, bis kenyang. Rayyanan, dalam keadaan kenyang minum. Minumnya juga habis ngopi, habis makan roti. Ya Allah, ini anak hebat. Duduk di depan lagi apa? Main HP. Habis makan pangsit 2 mangkok, waduh, ngerokok balbel. Wa ahadu walidayhi jay'ana. Sedangkan salah satu dari kedua orang tuanya di dalam rumah itu jay'an, lapar. Aw atsyanun, atau dalam keadaan aus. Anak kenyang-kenyang, anak enak-enak makan. Ini ibu bapaknya atau ibunya atau bapaknya masih hidup,
dalam keadaan lapar, perutnya bunyi kerucuk, kerucuk, kerucuk. Udah jam 2 siang belum makan, udah jam 9:30 malam belum makan. Subhanallah, terlalu. Ini kalau ada anak begitu, anaknya rebah-rebahan, sedangkan orang tuanya dalam keadaan lapar, haus. Bagaimana sanksinya? Hasyarahullahu yaumal qiyamah jai'anan. Nanti Allah giring di hari kiamat anak-anak itu yang begitu pelit kepada orang tua, yang tidak perhatian kepada orang tua. Itu anak-anak di hari kiamat jai'anan, dalam keadaan lapar, au atsyanan, dalam keadaan haus. Walam yastahillahu min adabih. Allah tidak malu-malu, Allah enggak pakai tinggal rasa lagi. Allah azab itu anak yaumul qiyamah, di hari kiamat. Gitu jamaah. Ini hadis harusnya sampai nih di TV atau di guru-guru agama tuh. Biar anak-anak kita yang di SD, yang di SMP, yang di SMEA, yang di kuliah dengar nih hadis Nabi nih. Supaya jangan apa? Jangan pelit sama orang tua. Jangan seenaknya aja depan orang tua. Orang tua, mertua punya mata lihat, mertua ya, orang tua punya hidung mencium apa makanan, dia perih. Dia nggak bilang aja orang tua banyak perasaan. Ya dia makan, dia sehat. Ya Allah, ini jamaah nih. Ini Nabi mengatakan 14 abad yang lalu. Sekarang ini waduh, kecuali anak-anak kita ya, alhamdulillah, yang pernah tersentuh nasihat-nasihat agama, yang mereka pernah dengar nasihat agama, mereka nggak tega lihat ibu bapaknya belum makan, ditawarin dulu, mah ini udah jam 6:30 mah, udah hampir isya, mau makan apa mah? Umi mau makan apa Mi? Mau ketoprak, nasi uduk di lengket, mau apa? Hah? Bapak mau apa Pak? Waduh, lele pecel ya. Mama mau apa? Toprak tuh di Cipinang ada situ. Anak nggak suruh pembantu, langsung jalan. Dia bawa motor, dia beli toprak duluan. Anaknya dia langsung ke tender, beli langsung nasi bungkus, yaitu nasi uduk yang enak tuh. Sekali-kali boleh tuh nasi lengket. Waduh, bungkusin Pak, ini Pak 2. Baru ini spesial untuk orang tuanya, dua-duanya, baru untuk keluarganya. Berkah, dia makan, dia nyiapin. Waduh, ini Pak, tadi mama mesen topraknya, ini ayah mesen nasi uduk lengket, minum teh manis seperti hangat. Jadi kita kalau bisa jadi khidmat, jadi pelayan. Udah jangan kamu udah ada pembantu, jangan. Pembantu bukan urusan, saya yang pelayanin. Mama minum apa? Teh hangat. Iya tunggu. Ayah, apa? Yang hangat, jangan teh ya. Kita bikinin. Nih, Mama. Ya ya. Kita liatin, ya Allah. Kita liatin, kedua lagi makan. Duit kita keluarin tadi nggak sampai 100.000, 2 bungkus begitu. Dia lagi makan, dia lagi minum. Ya Allah, itu anak bakal berkah, bakal berkah, bakal berkah, bakal berkah aja makan. Tapi kalau anak gak punya perasaan sama orang tua, nawarin enggak, untuk istrinya dibeliin nasi bungkus, lewatin depan bapaknya, depan ibunya, ibu bapaknya lagi nonton TV, boro-boro nawarin. Ya Allah, ibunya dikasih berkat yang sedekah kemarin dia tahlilan di musola. Mama makan berkat yang kemarin mah. Kalau kata orang Betawi, lu kurang ajar lu sama geledek lu. Ibu lu dikasih berkat yang kemarin, udah lengket lagi. Orang begini nanti di hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan itu anak lapar sama haus. Allah tidak merasa malu untuk mengadab anak ini. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah gini jamaah nih. Man rafa'a, siapa yang mengangkat yadaihi,
siapa yang mengangkat kedua tangannya? Anak mengangkat tangan yang kedua. Tujuannya untuk angkat apa? Untuk hormat? Bukan. Ini anak mengangkat tangannya lihat riba ahada walidayh. Niat tujuannya untuk memukul salah satu kedua orang tuanya. Subhanallah. Begini niat itu. Begini. Dia ngangkat tangan itu anak tujuan memukul. Mukul siapa? Apa ibunya? Apa anaknya? Baru ngangkat doang itu. Belum mukul belum. Baru ngangkat tangan bilang, orang tua ikut campur aja sih. Gimana sanksinya? Gullat yadahu yaumal qiyamah. Nanti bakal dibelenggu tangan anak itu di hari kiamat, diborgol, diikat, diborgol sama orang yang kena ketangkap KPK. Baru begini doang jemaah itu, angkat tangan itu anak memukul. Ya sekarang kita lihat, karena mungkin dulu dia nggak didik agama kali ya, nggak pernah ngaji tuh anak-anak, nggak pernah kena sehat. Bukan mukul lagi sekarang. Maka kita lihat di TV One itu ibu di mana itu, di Kalimantan apa dibunuh jemaah. Ya Allah, udah sadis zaman sekarang ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Itu anak bakal dibelenggu tangannya nanti di hari kiamat. Udah dibelenggu gimana? Ila unuqihi, sampai batas ini nih, lehernya. Jadi begitu. Maslulatan, itu anak ini belenggu. Kemudian ya itu anak di lehernya itu, tangan itu sampai ditaruh tangan kedua tangannya. Kemudian qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu niat memukul, anak memukul, nanti di hari kiamat tangannya dibelenggu, diletakkan di leher? Iya. Qalu, sahabat bertanya lagi, wa in darabahuma, kalau itu anak benar-benar mukul gimana ya Rasulullah? Tadi mau angkat tangan, rencana mau mukul, akhirnya nggak jadi, ngangkat doang itu. Apa dia mau mukul meja? Kan ada mukul enggak meja digini nih supaya orang tua dia enggak, berisik banget sih orang tua. Dimukul meja, dimukul apa, dibanting apa depan orang tua. Itu nanti sanksinya tuh anak dibelenggu, diborgol, diikat, ditaruh di leher begini nih. Sahabat nanya, itu baru niat ya Rasulullah, ada rencana mukul tapi nggak jadi. Wa in darabahuma, gimana kalau itu anak benar-benar mukul? Anak benar-benar mukul, ibunya dipukul, subhanallah. Bapaknya ditampar. Udah kemautan emosi, udah dikuasai setan ini anak. Nabi menjawab, kalau udah benar-benar mukul, kalau Nabi menjawab, tuqtamu yaduhu, dipotong tangannya itu anak, dipotong tangannya. Qabla ayyajuza ala sirat, sebelum dia nyebrangi siratal mustaqim, wa tadribuhul malaika, dan senantiasa selalu dipukulin oleh malaikat. Sebelum nyebrang udah ketahuan nih penjaga-penjaga siratal mustaqim, kamu ada kalimat pernah mukul orang tua, mana malaikat? Tuh tandanya. Malaikat nggak salah. Kita aja di sini kalau yang salah ada tanda-tandanya. Nanti malaikat, mana malaikat? Tanganmu tuh lihat tuh, dibelenggu begitu, dipotong itu ke siratal mustaqim. Sebelum dia nyebrang siratal mustaqim, itu dalam kitab ini yang Nabi mengatakan, tangan keduanya disuruh turun beginiin, kemudian juga dipotong tangannya sama malaikat. Udah dipotong, ayo berangkat. Sambil berangkat nyebrangnya siratal mustaqim, tadribuhul malaika, malaikat selalu memukulkan kepada anak itu.
Na'udzubillah min, ya Allah, ini jamaah, kita doakanlah anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah, agar mereka mengerti mana orang tuanya, mana kawannya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan mereka taufik hidayah. Cukup kira jamaah. Insyaallah tema akan datang, tema apa nih? Keutamaan mendidik anak. Nah, ini nih bagus. Ada kaitannya nih. Jadi Sabtu besok kita udah masuki tanggal berapa tuh? 1 ya? Muharram tanggal 2 ya. Bulan Muharram udah tahun baru besok tuh. Boleh tuh panitia pengurus. Mohon maaf.